Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah A. Nilai Pancasila. B. Kesatuan suku bangsa. C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. D. Wilayah dari serangan pemberontakan. E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Pembahasan. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Contoh soal nomor 2. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. C. Cara pandang warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. D. Pemahaman warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembahasan. Pengertian dari upaya pembelaan negara yaitu segala pemikiran, sikap, perilaku, serta tindakan yang didasari atas kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menjamin dan menjaga keutuhan serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Contoh soal nomor 3. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini kecuali A. Agresi militer. B. Penyelundupan kayu. C. Illegal fishing. D. Penangkapan peredaran obat terlarang. E. Penyelundupan flora dan fauna endemik. Pembahasan. Ancaman tradisional yaitu ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI. Sedangkan ancaman non-tradisional yaitu yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik dan obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Agresi militer. Contoh soal nomor 4. Kedudukan rakyat dalam Sisan Kamrata merupakan komponen pertahanan. A. Cadangan. B. Pendukung. C. Utama. D. Pengganti. E. Semesta. Pembahasan. Pasal 30 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua menyebut bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sisan Kamrata oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pendukung. Contoh soal nomor 5. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. D.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Contoh soal nomor 6. Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Maksudnya adalah A. Melibatkan alam semesta. B. Dilakukan secara alami. C. Mempergunakan sumber daya alam seluruhnya. D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. E. Tidak memandang latar belakang rakyat dalam pembelaan negara. Pembahasan yang dimaksud dengan bersifat semesta adalah pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Contoh soal nomor 7. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. B. Kemampuan rakyat perlu pelatihan khusus. C. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kewajiban dasar warga negara. D. Ideologi Pancasila yang menjadi sumber kekuatan bangsa. E. Kemampuan aparatur negara atau militer dan sumber daya nasional. Pembahasan hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Contoh soal nomor 8. Berikut merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional kecuali A. Penjaraan SDA yang dilakukan oleh perusahaan transnasional. B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi. C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS. D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk. E. Banyaknya kasus korupsi lembaga legislatif. Pembahasan kejahatan transnasional adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Banyaknya kasus korupsi lembaga legislatif. Contoh soal nomor 9. Khusus pada ancaman terorisme, terdapat lembaga baru yang menangani kejahatan tersebut karena memiliki kewenangan mengaudit dokumen intelijen negara yang disebut dengan A. Hearing, B. Briefing, C. Intel Auditor, D. Independent Inspectorate, E. Lembaga Anti-Teror. Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut Safeguarding Rule. Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan hearing dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan legal audit terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Hearing. Contoh soal nomor 10. Tindakan seluruh warga dijamin oleh hukum sebagai bentuk pengaturan dan perlindungan. Hubungan perlindungan hukum terhadap warga negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada A. Batang tubuh, B.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ketiga. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5. E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Pembahasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat berisi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe